Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fadlillah, bisa dipanggil Afat. Tentunya nomor induk mahasiswa 23201237. Baik, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu UML, apa sih itu use case diagram, apa sih itu activity diagram, dan juga apa sih kelas diagram seperti itu. Nah, yang pertama UML atau Unified Modeling Language. UML adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Nah, UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah mengembangkan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa sistem yang baik itu berawal dari perancangan dan permodelan yang matang. Salah satu yang bisa dipraktekkan yaitu dengan menggunakan UML. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Nah, ini beberapa tujuan dan fungsi perlu adanya UML. Yang pertama yaitu dapat memberikan bahasa permodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang efektif dalam pengembangan sistem. 4. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodalkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu diagram. UML juga dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. UML sangat penting bagi sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna. Disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya UML mudah untuk dipelajari. Tak hanya untuk developer tapi juga para pebisnis. Nah, ini sedikit penjelasan tentang apa sih itu UML. Mungkin kata-katanya sedikit belibet karena lidah saya tidak terbiasa dengan bahasa Inggris seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu apa sih use case diagram? Nah, ini sedikit penjelasan juga dari use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya, use case diagram merupakan suatu yang mudah dipelajari, langkah awal untuk melakukan pemodelan. Tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Ada beberapa fungsi dari use case diagram, yaitu yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dan sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari use case itu sendiri. Yang pertama, menggunakan sebuah kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena sistem-sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem.
Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Maaf, ada notifikasi dari HP. Selanjutnya, apa saja komponen use case? Komponen-komponen pada use case diagram diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem dan sebelumnya apa sih itu? Pada komponen sistem itu apa sih itu? Nah, sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai. Namun umumnya sistem tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Selanjutnya, aktor. Banyak yang berspekulasi bahwa aktor adalah bagian dari diagram. Padahal apabila kita cari informasi lebih dalam mengenai soal ini, ternyata aktor bukanlah bagian dari diagram. Peran aktor sangatlah penting, tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Aktor tidak memberikan kontrol terhadap sistem, namun hanya memberikan gambaran mengenai hubungan dengan sistem. Ternyata inilah beberapa alasan mengapa aktor dapat berhubungan dengan sistem lain. Yang pertama, jika terdapat relasi sistem lain dengan sistem yang sedang dibuat. Yang kedua, terdapat external resource yang digunakan oleh sistem. Yang ketiga, adanya kepentingan terhadap sistem, yaitu alur informasi, baik penerima maupun sistem saling memiliki kepentingan. Yang keempat, terdapat seseorang atau pihak lain yang akan mengelola sistem. Ini itu sedikit penjelasan lagi tentang use case diagram. Kita lanjut, apa sih itu activity diagram? Nah, activity diagram dalam bahasa Indonesia yaitu diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada suatu sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, karangan Rosa AS mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Kapan sih saatnya menggunakan activity diagram? Nah, activity diagram mesti digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik permodelan lainnya seperti diagram use case dan diagram stage. Kamu bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Diagram ini menggambarkan sebuah algoritma dan pemodelan sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tujuan dari activity diagram. Nah, tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis, biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Yang kelima, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Oke, ini sudah kita sampai di activity diagram. Mungkin sedikit penjelasan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu tentang kelas diagram. Apa sih itu kelas diagram? Nah, kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur deskripsi kelas, atribut metode, dan hubungan dari setiap objek.
Kelas diagram bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Nah, diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented, karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Desain model dari diagram kelas ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan penjabaran dari database, bagian kedua merupakan bagian dari modul MVC yang memiliki kelas interface, kelas control, dan kelas entity. Apa sih fungsi dari kelas diagram itu sendiri? Nah, fungsinya yaitu yang pertama, menunjukkan struktur dari suatu sistem yang jelas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Yang ketiga, yang keempat, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Nah, ini keunggulan atau keuntungan dari kelas diagram. Yang pertama, diagram kelas berfungsi untuk menjelaskan suatu model data untuk sebuah program, baik model data sederhana maupun kompleks. Yang kedua, memberikan gambaran umum tentang skema aplikasi dengan jelas dan lebih baik. Yang ketiga, membantu untuk menyampaikan kebutuhan dari suatu sistem. Nah, ini penjelasan singkat tentang kelas diagram. Nah, saya sudah mohon maaf, kepencet. Wah, hilang untuk kelas diagram. Sebentar. Nah, kita sudah menjelaskan beberapa dari apa itu UML, use case diagram, apa itu activity diagram, dan apa itu kelas diagram. Nah, selanjutnya kita akan membuat use case diagram di Draw.io. Oke, kita buka Draw.io. Nah, kita buka yang paling atas. Sini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik create new diagram. Selanjutnya klik create. Oke. Kita kasih nama, kita beri nama dulu. Mungkin karena ini judul untuk UTS seperti itu. UTS PS AFAD. Nah, AFAD di sini nama saya sendiri seperti itu. AFAD. Oke, ini tampilan dari Draw.io. Nah, pertama kita buat kotak yang mana ini untuk judulnya seperti itu. Oke. Judulnya di sini cara membuat akun baru, akun di Mobile Legends. Nah, di sini hanya berlaku untuk player-player yang baru ya. Jadi mungkin untuk player lama udah tahu cara bikin akunnya. Nah, di sini kita bisa memberi warna yang bebas lah, sesuai keinginan. Oke, mungkin ini bagus tapi saya terlalu cerah. Nah, ini bagus. Oh, putih aja. Oke. Teksnya juga bisa diubah, misalkan jadi bold gitu. Nah, selanjutnya kita bikin aktor. Oke, bikin aktornya. Sini kita agak sedikit besarin aktornya biar kece. Sip. Agak sedikit besin. Oke. Nah, setelah itu kita bikin alurnya. Set. Namanya di tools ini namanya ellipse. Nah, kita bikin alurnya. Nah, dalam pembuatan akun Mobile Legends tentunya sebelum kita beranjak ke pembuatan akun, kita harus
menginstal aplikasi Mobile Legends terlebih dahulu. Install aplikasi. Nah, menginstal aplikasi. Oke. Nah, untuk teman-teman player baru mungkin yang belum tahu Mobile Legends itu downloadnya di mana, untuk pengguna Android bisa download di Google Play Store dan untuk pengguna iOS bisa di App Store seperti itu. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Oke, mungkin untuk buka aplikasi gak usah saya cantumkan. Nah, setelah kita membuka aplikasinya, pada tampilan awal akan muncul selamat datang dari aplikasi tersebut. Bisa ditulis saja layar selamat datang di sini. Oke. Nah, pada layar selamat datang ini kita perlu menyetujui kebijakan privasi dan syarat layanan yang ditampilkan pada layar sebelum datang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mohon maaf. Set. Oke. Nah, selanjutnya yaitu memilih metode login. Memilih metode login. Oke. Nah, pada step ini kita player baru akan diberikan beberapa pilihan metode login. Kayak apa? Yang pertama mungkin bisa bilang akun Monton, yang mana kita bisa mengaitkan dengan gamenya seperti itu. Akun Monton, Facebook, Google Play, akun VK, mungkin bisa dengan yang lainnya seperti itu. Mungkin untuk beberapa yang saya tahu seperti itu, akun Monton, akun Facebook dengan Google Play seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah memilih untuk memilih metodologinya, kalian otomatis sudah membuat akun baru, yaitu mohon maaf. Nah, otomatis membuat akun baru. Teman-teman dapat memilih atau membuat akun baru, memilih opsi daftar atau sign up seperti itu. Maaf. Nah, ketika teman-teman menggunakan akun Monton, teman-teman cuma akan memasukkan alamat email dan membuat kata sandi. Setelah itu, verifikasi email melalui tautan yang dikirimkan ke kota masuk seperti itu. Jika menggunakan akun Facebook, akun Google, atau akun VK, teman-teman tinggal mengikuti proses autentikasi untuk menghubungkan akun media sosial ke Mobile Legends seperti itu. Selanjutnya, astagfirullahaladzim. Selanjutnya yaitu menyelesaikan. First login. Nah, teman-teman dapat menyelesaikan first login dengan melengkapi informasi yang diminta. Seperti username atau bahasa gaulnya, nickname. Teman-teman bisa mengambil nickname itu dengan kata-kata lucu, dengan kata-kata bahasa luar atau bahasa apa yang artinya sangat mendalam seperti itu. Contohnya mungkin memberi nama Ryu yang artinya naga seperti itu. Mungkin mohon dikoreksi kalau saya salah, langsung komen di bawah nanti. Oke, lanjut. Yaitu setelah menyelesaikan first login, teman-teman akan langsung otomatis masuk ke in-game. Masuk ke game lah, game Mobile Legends, tampilan lobby di game seperti itu.
Nah, setelah masuk ke game, teman-teman akan disambut dengan tampilan tutorial yang mana sebelum teman-teman bermain Mobile Legend dari pihak Monton atau dari pihak Mobile Legend akan memberikan tutorial. Sebentar. Tutorial. Oke. Akan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai kontrol, gameplay, dan fitur pada game Mobile Legend. Seperti itu. Nah, apa sih tujuan tutorial ini? Yaitu untuk membantu teman-teman memahami mekanisme dan bagaimana cara bermain Mobile Legends seperti itu. Oke. Selanjutnya pengaturan profile. So Inggris. Bentar. Ini untuk mengcopy tinggal ini aja. Ctrl D seperti itu. Mengatur profile. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur profile dengan memberikan avatar. Avatar itu kayak seperti mungkin bisa dikasih dengan foto teman-teman. Border avatar itu bisa dibilang bingkai dari avatar itu sendiri seperti itu. Dan banyak lainnya. Nah, teman-teman juga di sini pada fase ini juga bisa kayak mengganti-ganti grafis, kontrolnya menyesuaikan dengan kenyamanan teman-teman itu sendiri. Misalkan, mohon maaf sebelumnya mungkin HP-nya kalau bisa dibilang pot ataupun seperti itu, jangan coba-coba ambil grafik yang tinggi gitu. Mending yang sedang-sedang saja atau yang rendah seperti itu. Agar ketika masuk ke in-game, ketika main itu tidak terganggu dengan adanya frame atau patah-patah kalau player ML bilangnya seperti itu. Oke. Nah, tentunya fase terakhir yaitu bermain. Oke. Nah, ketika sudah mulai bermain teman-teman nanti ada beberapa jenis atau mode permainan yaitu seperti ranked, klasik, brawl atau banyak arcade seperti itu. Nah, tentunya ketika teman-teman baru membuat akun, awalnya kan cuma bermain di klasik. Teman-teman mungkin akan bermain ranked ketika level 8 dan juga memiliki hero atau karakter Mobile Legends itu 5 atau lebih seperti itu. Baru teman-teman bisa bermain ranked. Jadi untuk player-player baru mohon bersabar, tetap main klasik dulu, menikmati indahnya akun-akun kecil seperti itu. Mantap. Nah, ketika teman-teman sudah bermain, sudah senang-senang, di sini teman-teman juga bisa menghubungkan akun Mobile Legends teman-teman ini dengan TikTok, dengan Facebook mungkin kayak ditautkan. Nah, tapi itu opsional, tidak wajib seperti itu. Oke. Kita selanjutnya itu memberi arrow. Mana? Ini. Set. Set. Kok nyentuh? Oke. Seperti ini. Cukup kontrol D saja. Tidak usah repot-repot teman-teman. Oke. Kontrol D lagi. Sini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, ada sedikit masalah teknis.
Oke, lanjut. Ctrl D lagi seperti biasa. Kita arahkan. Set. Ini teman-teman bebas ya, jangan, mungkin kalau teman-teman tidak suka polosan seperti ini, teman-teman bisa memberi warna di bagian style sini, bagian kanan. Nah, bisa memberi warna, teksnya juga bisa dirubah. Ini ukuran font, to font, to back, nanti untuk depan belakangnya seperti itu. Bisa diatur sesuka hati teman-teman di Draw.io. Oke, lanjut. Set. Nah, ketika ada kesalahan, teman-teman bisa tekan Ctrl Z untuk apa istilahnya? Ya, itu mengembalikan ke semula lah istilahnya. Begitu. Oke, lanjut. Kita copy lagi. Oke. Kita duplikat maksudnya. Set. Nah, selesai. Zak, ini ke judulnya dikasih panah juga enggak? Enggak, Zak? Enggak kan? Kayak ini enggak kan? Oke. Mungkin itu sedikit penjelasan use case tentang bagaimana cara kita membuat akun baru di Mobile Legends. Jika teman-teman masih kurang paham, kurang mengerti, bisa komen di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena ini sudah malam. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak jauh dari salah dan dosa seperti itu. Saya Ahmad Fadillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.